Sedulur, mari kita jangan hanya berpangku tangan untuk menunggu hadirnya sosok sang satrio piningit. Karena apa? Karena kalau kita tidak meningkatkan kesadaran kita tentang diri kita sendiri, tidak meningkatkan kecerdasan kita sendiri, maka sama saja satrio piningit itu akan menjadi sebuah konsep yang tidak berbeda dengan konsep religi atau agama, konsep spiritual Jawa yang lama. Padahal leluhur kita selalu menanamkan, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya. Jadi misalnya sekarang saya mendidik anak saya akan saya didik sesuai dengan zamannya, bukan zaman saya. Karena anak kita nanti, anak cucu kita akan hidup di zamannya, bukan zaman kita. Dan kita ini semua adalah penyusun peradaban yang baru. Di era peradaban yang lama ini sudah mulai akan berakhir dan ditinggalkan, kemudian berganti dengan peradaban yang baru. Nah, kalau kita hanya berpangku tangan menunggu proses munculnya sang satrio piningit, artinya itu kembali ke sebuah konsep ajaran yang lama. Jadi monggo sedulur semua, saya mengajak sedulur semua untuk mempelajari spiritual modern. Jadi konsep spiritual modern yaitu konsep spiritual yang mengikuti teknologi dan perkembangan zaman, sesuai dengan zaman yang sekarang berlaku. Tapi saya tidak menyalahkan dengan teman-teman yang punya konsep tentang hubungan dengan leluhur, konsep ilmu ini, ilmu kebatinan yang ini, ilmu spiritual yang ini. Saya tidak akan menyalahkan karena semua itu menjadi konsep dalam diri sendiri, dan pengalaman spiritual ini tidak bisa disamakan. Jadi antara pengalaman spiritual saya dengan panjenengan tidak akan sama. Yang penting tidak memaksakan pengalaman spiritual ini untuk orang lain agar dilakukan, agar menjadi sama dengan saya, itu tidak mungkin. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan kecerdasan dan bagaimana kita memperoleh kesadaran murni? Monggo kita simak videonya. Sedulur, mari kita coba berpikir cerdas. Banyak orang yang bilang sekarang tentang rasa sejati, sedulur sejati, guru sejati. Sementara perangkat yang ada di dalam manusia itu sebetulnya ada dua, materi dan non-materi. Yang non-materi adalah nyawa atau hambekan. Yang materi adalah fisik dengan perangkatnya yang disebut organ-organ dan otak. Lalu ketika kita bertanya, di mana letaknya rasa sejati? Di mana letaknya sedulur sejati? Di mana letaknya hati nurani? Apakah benar berada di liver
hati kita atau jantung atau paru-paru? Nah, coba kita berpikir secara logika dan kecerdasan dan penemuan sains yang terbaru, bahwa tidak ada yang namanya hati itu bisa untuk berpikir, bisa untuk mengeluarkan suara hati nurani. Liver yang dimaksudnya. Atau jantung ini mengeluarkan suara, itu tidak bisa. Atau yang disebut perasaan atau suara hati nurani atau rasa sejati yang memberikan peringatan kepada kita untuk berbuat baik dan tidak. Jadi kembali lagi sedulur, bahwa itu semua adalah konsep. Konsep spiritual yang ditanamkan oleh leluhur kita zaman dulu sebelum mengerti bahwa ada jantung, ada liver, ada paru-paru yang bekerja sama untuk menghidupkan kita. Tapi setelah ada penemuan yang terbaru ini, kita jelas-jelas tahu bahwa semua itu berada di organ yang namanya otak. Jadi kita lihat dulu, otak ini terdiri dari 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Di mana otak besar dan otak kecil ini terbagi 2, kanan dan kiri. Kanan dan kiri ini untuk mengatur organ yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu kita bagi lagi, fungsi kegunaan otak besar itu adalah untuk kognitif, untuk pengetahuan, untuk data, dan memori yang perlu diingat di situ. Untuk merekam data sehingga bisa memunculkan keputusan-keputusan yang benar dengan mengolah data yang berdasarkan dari panca indera seperti mata, telinga, lidah, kulit, maupun organ-organ yang lainnya. Nah, di sini fungsi otak besar. Nah, kemudian fungsi otak kecil. Otak kecil ini adalah tempat untuk mengolah rasa, yang namanya emosi, yang namanya nafsu, amarah, yang namanya iri, dengki, ini diatur oleh otak kecil. Kemudian batang otak ini yang mengatur dari otak besar, otak kecil ke tulang belakang tubuh. Jadi mengatur ke saraf-saraf tulang belakang tubuh untuk menggerakkan anggota tubuh. Nah, itulah fungsi otak. Dari sini kita bisa menilai bahwa rasa sejati itu hanya konsep subjektif yang kita bangun, bahwa itu ada di dalam hati nurani. Tapi sebetulnya tempat mengolah data itu ada di otak kecil. Lalu bagaimana dengan yang namanya indera keenam atau mata ketiga? Ya, itu merupakan bagian dari otak juga. Ada namanya otak tengah atau pineal gland. Jadi kalau kita bisa mengaktifkan pineal gland itu yang hanya sebesar biji kedelai, itu maka kita bisa berhubungan, berinteraksi dengan dimensi lain yang tidak kelihatan oleh panca indera, maka disebut mata ketiga. Nah, itulah sedulur, kita harus lepaskan konsep-konsep subjektif. Karena kalau subjektif itu ya sama saja kebenarannya subjektif.
kebenaran yang subjektif itu hanya bisa dialami oleh panjenengan sendiri atau saya sendiri dan tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Jadi kebenaran yang subjektif itu kebenaran menurut saya dan tidak bisa dipaksakan menjadi kebenaran orang lain. Maka dari itu pentingnya kita lepas dari konsep, tapi kita benar-benar menyadari fungsi kegunaan dalam diri kita itu apa. Misalnya jantung gunanya apa, liver, ginjal, paru-paru, lalu tenggorokan, lalu dengan otak. Nah, kalau kita sudah mengerti itu semua, maka kita bisa melihat gambaran alam, karena kerja kita itu jagat alit, itu sama dengan jagat ageng. Nah, disitulah leluhur kita sebetulnya menanamkan bahwa kita ini harus memiliki kesadaran murni, kesadaran tingkat tinggi, kesadaran akan jati diri. Jati diri itu melihat ke dalam, fungsinya apa, kegunaannya apa, lalu bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memeliharanya. Dari situlah maka kode-kode rahasia alam akan terbuka. Jadi tidak heran kalau leluhur kita dulu bisa membuka kode rahasia alam sehingga bisa melakukan terbang tanpa sayap, tanpa mesin, lari cepat, melompat yang tinggi. Itu karena sebetulnya mengerti kunci-kunci dalam diri, sehingga mengerti kunci-kunci di alam semesta. Jadi demikian sedulur, harapan saya, janganlah kita terpaku kepada konsep lagi, karena konsep itu merupakan subjektivitas. Jadi kebanyakan sekarang para spiritualis itu masih bertahan di dalam konsep-konsep yang lama, subjektivitas yang lama. Nah, bisa juga diterapkan karena kalau itu diyakini maka akan menjadi ada. Tapi ada dalam diri masing-masing dan tidak bisa dipaksakan terhadap orang lain. Jadi konsep itu memang untuk diri sendiri. Nah, bagi yang masih terjebak di konsep, maka dari itu akan sulit berkembang karena tidak sesuai dengan zamannya. Yang perlu diingat, semuanya harus berkembang sesuai dengan zamannya, karena kita adalah penyusun peradaban yang baru. Peradaban ini harus terus berganti menyesuaikan dengan kondisi alam dan kondisi lingkungan yang ada serta zamannya. Demikian sedulur, semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen, karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun sedulur.